kali ya. 3 kali Pak. PHK, Johar terbakar, kemudian kopi. Itu yang paling berat yang mana? Kalau misalnya di dalam step tahapan hidup yang paling berat yang mana? 3 Pasar Johar terbakar Pak. Oh, karena 3 toko sudah gede-gede nih, terus ngene terus Pak. Waduh ya menyedihkan. Itu modalnya ratusan juta hilang semua. Cakadel sing penting wani. Makanan khas Malang nih ya. Ini salah satu ya kesukaanku. Ini apa Pak? Lontong tahu campur ya? Betul. Wah ini jos ini ya. Ini ada apa nih? Jahe juga Pak? Iya. Jahe dan sambal ya. Namanya tambi ya. Tambi rempah. Nah, kalau ini eco. Sambalnya namanya eco ya. Iya. Sambal kacang tuh Pak ya kalau nggak salah ya. Ini kacang juga ya. Iya sambal. Wah ini kalau ini sudah lama Pak ini Pak beliau produksi ini Pak ya. Jadi sudah dipakai di kalau acara-acara pernikahan itu kan. Pernikahan dan acara-acara keluarga ini kan. Sudah ngetop lah di masyarakat sana ya. Nah, ngetop. Nah, kalau produk-produk ini lahirnya pas pandemi Pak, masa pandemi. Tapi kalau memang jahe-jahe begini ya memang lagi beruntung Pak kalau pandemi. Iya, karena memang benar ini ya, pas dibutuhkan. Coba aja nanti kita cek ke beliau. Siapa di balik ini ya? Enggak tahu. Sambal eco dan jahenya tambi ya. Kita langsung saja sambut cepat kedel Ibu Dia. Ibu Dia. Ya Pak. Monggo di dalam. Bu Dia, selamat siang Bu Dia. Selamat siang Apa Pak. kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir ya Bu di Cakadel Podcast. Nanti kita sebelum ngobrol-ngobrol tentang produk Ibu ini, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Selamat siang Sobat Kendel, perkenalkan saya Budia, saya owner dari Sambal Eco dan Jahe Instan Tambi dan juga owner di Pondok Dahar Budia di Galeri Industri Kreatif Kota Lama. Pondok Dahar Budia. Nenggone Galeri Kreatif. Galeri Industri Kreatif Kota Lama yang di belakang gereja Budur itu ya. Betul Pak. Itu Sobat Kendel kalau mau mampir ke mana? Galeri Industri Kreatif Kota Lama. Tiap hari buka di sana? Tiap hari buka Pak. Sampai jam itu? Kalau hari biasa itu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Oh iya. Ya, kalau weekend dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Woi, mantap. Apa saja yang tersedia di sana? Saya menu andalan itu lontong tahu campur. Lontong tahu campur ini ya? Ya, ini yang saya bawakan. Kemudian ada soto ayam dan juga nasi rawon. Wes. Bu Dia, ini sejak kapan ini jualan? Ini sejak 2015. Yang ini ya? Iya, yang lontong tahu campur ini buka di kuliner di Galeri Industri Kreatif. 2015? Iya, 2015. Awalnya gimana Bu kok bisa jualan ini? Ceritanya gimana ini? Ceritanya panjang sekali ya Pak ya, karena singkat aja. Ya, ceritanya dulu saya itu kan karyawan di sebuah perusahaan yang terbesar di Jawa Tengah ya. Ya, kemudian saya dan suami kemudian ada PHK massal. Ada PHK massal. Kemudian uang pesangon saya dan suami saya gunakan untuk membuka usaha fashion, buka baju. Ya, di sebuah mall di Semarang, di pusat.
Mall di Semarang, di Johar Trade Mall, ya. di Johar Trade Mall di Jalan Agus Salim itu ya Pak ya. Awal mula berjalan lancar ya dari satu. Baju ya. Baju ya. Baju anak-anak itu, Fashion, itu ya. fashion saya baju anak-anak. Awal mula dari satu toko berkembang menjadi 2 toko. Ya, kemudian rame alhamdulillah itu. Tahun berikutnya bisa jadi 3 toko. Jadi, alhamdulillah pada saat itu bisnisnya tuh masih maju ya Jaya, alhamdulillah. Ya, dari 1 toko bisa jadi 2 toko, bisa jadi 3 toko di Johar Trade Mall itu ya. Lancar-lancar saja alhamdulillah. Saya juga tidak menyangka ya. Itu tahun berapa Bu? Tahun 2000. Tahun 2012. Ya. Sampai 3 toko tahun berapa? Sampai 2015. Terus kita enggak pernah tahu tiba-tiba pasar Johar terbakar itu ya. Ya, pasar Johar di depan Johar Trade Mall itu kan terbakar habis toh. Nah, terus setelah itu baru bisnis saya tuh down setelah itu. Karena terbakar itu. Karena terbakar itu. Sakjane nggih tokone jenengan betul terbakar sakjane. Tidak, tapi dampaknya. Dampak dari terbakarnya itu terus kan karena pembeli itu kan pengunjung juga ya, karena kan terpecah toh karena ada relokasi pasar Johar di Masjid Agung. Akhirnya kan pengunjung kan ada yang ke sana, ada yang ke sini, akhirnya sampai beberapa tahun itu kan sepi ya, sepi itu. Akhirnya lama-lama tokonya saya tutup. Tutup. Ibu nggak ikut relokasi ke? Tidak ikut. Ya, tidak ikut. Kemudian karena saya tipe orang yang tidak bisa diam di rumah ya. Saya tipe orang yang harus selalu bisa keluar untuk membantu suami mencari nafkah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukan izin untuk membuka bisa berdagang di Galeri Industri Kreatif itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan izin 2015. Ya, mendapatkan izin. Padahal waktu itu belum ada produknya ya? Belum ada. Terus saya izinnya gimana? Mau jualan apa? Bisa. Saya karena saat itu saya menu andalan saya yaitu lontong tahu campur karena saya ingin membawa nama desa saya. Ini kan menu khas dari desa saya, Kampung Tambi. Waktu mendaftar kan ditanya ini pernah jualan apa gitu kan? Iya, saya langsung menunya lontong tahu campur. Kemudian waktu itu pas ada event gitu ya. Yang penting wani Pak. Wani. Yang penting kita optimis wani, kendel gitu ya. Alhamdulillah saya mendapat izin. Jadilah saya jualan beralih dari fashion ke kuliner ya, lontong di Kota Lama itu ya. Alhamdulillah rame juga itu Pak. Omsetnya rame kan, Kota Lama saat itu kan juga ya. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah rame itu. Seiring Kota Lama semakin cantik, berbenah jadi objek wisata. Karena dulunya kan kumuh, sekarang sudah jadi dibuka untuk objek wisata ya Pak ya, nggak menyangka juga itu ya. Nah, terus sampai akhirnya tiba-tiba COVID datang tahun 2020 itu langsung tempatnya ditutup semua. Lockdown. Jadi semua ditutup semua. Pengangguran juga Pak. Pengangguran lagi di rumah ini. Wah, berarti 2 kali Pak. 2 kali itu Pak. Yang pertama matahari pasar Johar terbakar. Yang kedua lockdown. COVID itu ya, itu sebuah sebetulnya nek di perjalanan hidup ya 3 kali lah itu dia PHK ya. 3 kali Pak. PHK, Johar terbakar, kemudian COVID. Itu yang paling berat yang mana? Kalau misalnya di dalam step tahapan hidup yang paling berat yang mana? 3 pasar Johar terbakar Pak. Karena 3 toko sudah gede-gede ini terus ngene terus. Waduh ya menyedihkan. Itu modalnya ratusan juta hilang semua. Udah habis. Hutang enggak? Ada hutang, tapi alhamdulillah tertutup setelah saya jualan kuliner. Alhamdulillah Tuhan itu memberi jalan. Modal saya ratusan juta, 3 toko itu habis semua Pak. Punya hutang. Punya hutang Bu ya? Ya, punya hutang. Masya Allah. Dalam kondisi saya bingung punya hutang, Tuhan memberikan jalan. Diberikan izin membuka kuliner di Galeri Industri Kreatif. Alhamdulillah omsetnya bagus Pak.
Itu saat itu omsetnya bagus, banyak turis-turis dari mancanegara yang datang suka karena mereka suka yang dicari makanan-makanan yang tradisional. Kalau lontong tahu campur itu satu porsi 15.000. Ini ya 15.000 Ibu. Iya, satu porsi 15.000. Itu ya sudah ada bumbunya, sudah komplit, ada itunya juga sudah komplit. Ya. Porsinya gede nih sampai tadi. Iya. Porsinya satu piring itu, jadi kan pengunjung kan merasa itu di tempat wisata. Di tempat wisata loh, padahal biasanya kan zaman biyen itu kan tempat wisata mahal ya. Tapi makanya karena di Galeri Industri Kreatif itu berkomitmen supaya bisa menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya harga kita itu tidak ngentel ya. Di tempat wisata tapi kita tidak ngentel ya. Di kuliner di Galeri Industri Kreatif itu rata-rata 15.000. Jadi jangan pernah takut, tidak ada yang mahal di sana. Ini apa ini? Nah, ini kemudian ini ada sejarahnya juga nih. Setelah COVID itu kan Galeri Industri Kreatif itu kan ditutup. Nah, kemudian kan saya masih punya stok bahan-bahan bumbu-bumbu itu. Otak saya berpikir lagi karena saya bukan tipe orang yang pengangguran ya Pak ya. Saya nggak mau nganggur. Apalagi ada barang sisa. Saya olah. Ini kacang, ini saya manfaatkan, saya olah menjadi bumbu pecel. Nah, kemudian cabai-cabai yang masih ada saya olah menjadi sambal bawang. Ini sambal bawang. Sambal bawang itu sambal korek itu bukan? Ini sambal korek. Sambal bawang. Jadi itu bisa langsung dimakan. Misalkan pakai tempe goreng anget-anget, nasi anget-anget pakai sambal itu sudah bisa. Ayam goreng langsung udah bisa. Sambal pecel ini bubuk apa pasta? Itu Pak kempel ya, pasta itu kempel. Jadi nanti itu tinggal diseduh dengan air hangat aja. Itu sudah siap saji. Mantap. Akhirnya menjadi produk yang bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Di COVID laris nih? Laris Pak, alhamdulillah. Karena kan mereka pada tidak berani keluar kadang ya. Akhirnya lauk zaman COVID ya. Kemudian, ini pasti lebih jos lagi Pak. Nah, ini ada sejarahnya. Pada saat COVID itu kan semua orang kan banyak yang mencari obat-obatan obat-obatan, vitamin segala macam. Parno ya. Akhirnya saat itu saya bersama teman-teman saya mendapatkan orderan jamu. Jamu tapi bentuknya kering. Bubuk. Dari Dinas Koperasi dan UMKM itu ada berapa puluh ribu itu. Jadi kita satu tim rame-rame membuat jamu itu. Gitu. Nah, langsung dikemas begini bentuknya. Bukan, dulu masih misalkan kayak kunir kering, jahe kering, terus kayu manis, dibungkusi plastik gitu. Nah, terus nanti diberikan kepada para penderita COVID. Kok iso jadi kalengan? Nah, itu sejarahnya gini. Setelah itu kan kadang banyak orang yang kadang tidak suka ngerebus gitu ya. Ada yang saya mintanya yang serbuk bisa enggak ya? Akhirnya ada beberapa dari kecamatan, dari kelurahan, langganan saya, teman-teman saya, saudara, bisa enggak buat yang seperti ini tapi bentuk serbuk. Akhirnya saya belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube gimana caranya membuat serbuk, jahe serbuk, jamu serbuk bagaimana. Akhirnya saya uji coba di rumah, kok bisa. Akhirnya saya berani mengeluarkan produk seperti ini. Awal mulanya hanya jahe. Itu jahe instan. Isine nopo niku? Jahe empret dan gula pasir. Dan serai. Dan jeruk wangi. Jahe empret, gula pasir, serai, jeruk wangi. Ya, itu saya olah. Berarti sudah siap ya? Sudah siap ya. Ini sudah siap. Bentuknya bubuk berarti. Jadi tinggal diseduh dengan air panas. Itu aja. Kemudian setelah itu saya pinten regane? Kalau ini 40.000 Pak. Mantap. 40.000. Berapa gram itu? Ini 200 gram. 200 gram atau? Ya, 40.000. Kalau yang ini, kaleng ini? Kalau yang kaleng ini lebih lengkap Pak. Ini harganya 90.000. Karena ini 400 gram. Ya, ini komposisinya lebih lengkap. Ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, kayu manis, serai dan gula. Ini lebih lengkap.
harganya 90.000 ya. Karena kita kan juga kalau misalkan ada basar-basar dari dinas juga minta yang kemasannya kan lebih bagus lagi, sehingga saya membuat 2 kemasan. Kalau ini kemasan ekonomis, kalau ini yang kemasan yang premium. Dan ini ada logonya Tugu Muda. Ini khas Semarang ya, produk. Lah nek niku nopo? Kalau yang ini sama Pak, jahe rempah tapi non gula. Ada yang non gula ya. Persis tapi tanpa gula. Karena ada beberapa konsumen saya juga yang minta yang non gula. Yang ini biar gulanya juga bisa nganu sendiri, nyeduh sendiri, gula batu, ada gula batu, ada pakai madu juga. Pinten niku? Kalau yang ini 45.000 Pak. 45.000. Bu, segini jadi berapa gelas normalnya? Normalnya. Atau cangkir, berapa cangkir? 10 Pak. 10 cangkir kecil atau gede? Itu segitu. Segitu ya? 10 cangkir. Sama cangkir. Ini juga 10. Sama. Nah niku pinten? Kalau ini paling separohnya. 5 separuhnya. Bu. Iya. Apa prinsip yang Ibu pegang sehingga Ibu bisa sampai terkena angin ribut 3 kali kok kelihatannya tetap oke. Ngeten itu prinsipnya apa sih dicekeli? Prinsipnya saya dalam begini Pak. Atau mencari rezeki. Ya, prinsip saya seperti ini Pak. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada semua makhluk jika makhluk itu tidak sanggup untuk menghadapinya. Ya, pada saat Tuhan memberikan beberapa kali cobaan yang besar buat saya, berarti Tuhan menganggap saya itu mampu untuk menyelesaikan cobaan itu, menghadapi cobaan itu. Dan alhamdulillah itu terbukti Pak sampai sekarang. Ya, alhamdulillah cobaan yang pertama di PHK, saya dan suami di PHK, saya berhasil melewati dengan membuka bisnis fashion. Cobaan yang kedua, pasar Jewar terbakar, bisnis fashion saya hancur. Saya alhamdulillah juga bisa melewati. Malah yang kedua itu lebih parah. Yang kedua itu lebih parah daripada yang COVID ini, karena modal habis ninggalin hutang. Saya ingat masih ada sisa uang itu 750.000, yang 500.000 saya pakai untuk modal usaha ini, awal ini. Dulu itu sebelum COVID itu omset kalau weekend ya Pak ya bisa sampai 2 juta, 1,5 juta. Sehari 2 juta hari biasa itu minim 300-400 ribu hari biasa. 2 juta itu kalau pas rame ya? Pas weekend, malam minggu, Sabtu Minggu, mulai Jumat Sabtu Minggu, Sabtu Minggu itu rame pasti. Itu sebelum COVID ya? Sebelum COVID itu saya. Ini udah baik lagi dah Bu. Ya tapi belum sama dengan gula. Belum sama. Insya Allah segera lah. Semoga bisa segera kembali seperti itu. Udah mulai banyak event kok Bu. Bu, mimpi ke depan apa nih? Ya mimpi saya ke depan ya ini supaya bisa ekspor Pak. Ekspor yang mana? Terutama ya ini sambal dan ini. Jahe. Ya, jahe. Saya cita-cita supaya bisa ekspor. Mohon doanya. Tapi sangat bukan isapan jempol. Enak. Jahenya enak. Itu ya, ini mimpinya itu ya. Mimpi saya supaya bisa ekspor. Bismillah lah, kamu sukses. Bismillah. Mohon doa restunya pada semuanya. Sobat Kental ini rekomen banget ya kalau mau yang di Semarang bisa langsung ke Kota Lama di Galeri Kota Lama Pondok Dahar Budia. Yang Galeri Kota Lama luar kota mau beli jahe bisa sambal pecelnya juga bisa atau sambal bawang ya juga bisa. Ya Tokopedia ya. Atau langsung ke WA Ibu ya. Langsung ke WA saya bisa. Eco ya, sambal pecel eco atau kalau ini jahenya Tambi. Luar biasa. Jos. Oke Pak Jubala, waktunya udah habis ya. Bu Dia, matur nuwun sudah hadir di podcast Acak Kendel ya. Semoga mimpinya tadi segera bisa pelan-pelan terlaksana ya. Amin. Ini semakin banyak dikenal lontong tahu campurnya ya. Dan produk-produk jahe Tambi serta sambal hijaunya.
Baik, Bu Dia, tapi sebelum berpisah silakan diberikan dulu tips untuk Sobat Kendel. Ya. Terima kasih. Tips saya untuk Sobat Kendel yaitu jangan pernah menyerah pada saat kita diberikan cobaan. Gitu. Karena kesuksesan tidak akan datang kepada orang yang selalu menyerah pada kegagalan. Wah. Dan Ibu sudah membuktikan ya, 3 kali ya. 3 kali cobaan yang besar sekali. Wah, luar biasa. Demikian Sobat Kendel, sharing inspirasi ya dari Ibu Dia. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Subscribe Cak Kendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Tarang. Iwak hiu dagingnya Kendel. See you Cak Kendel.